Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gua Hasan Basri di channel KMW Kreatif Media, channel yang membahas tentang dunia fotografi, videografi, dan gir-gir konten kreatif pendukungnya. Dan di video kali ini gua mau ngebahas tentang salah satu fitur atau mungkin lebih tepatnya apa ya? Jenis pengambilan yang ada di kamera Canon ya, Sob, ya. Mungkin untuk di jajaran kelas intermediate sampai ke pro itu di Canon ada yang namanya itu ya Al-Intra dan IPB. Nah, buat teman-teman yang berdengar dengan kode ini mari kita bahas bersama-sama biar nanti setelahnya kalian tahu ya. Jadi di kamera mau pengambilan video tuh kalian nggak bingung nih. Ah, gua mau pakai yang IPB apa pakai yang Al-Intra ya. Nah, berikut gua jelasin apa maksud dari Al-Intra dan IPB-nya Sob ya. Al-Intra dan IPB. Kita tahu ya bahwa video dengan format 24 fps itu berarti setiap satu detiknya memuat 24 frame gambar. Begitupun di 30 fps, 60 fps, 120 fps, 240 fps, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah dalam pengambilan video, misalkan di 24 fps, apakah setiap satu detiknya itu benar-benar memuat 24 frame per second? Disinilah kita akan membahas tentang perbedaan format Al-Intra dan IPB. Biasanya format IPB berada di kamera-kamera entry level ya Sob ya. Sedangkan format Al-Intra biasanya terdapat di kamera profesional seperti Canon EOS R, R6, dan sebagainya. Perbedaan keduanya adalah terletak pada kompresi frame per second dalam pengambilan videonya Sob. Jadi pada format IPB setiap detik yang dihasilkan oleh kamera itu tidak diambil secara keseluruhan. Katakanlah 24 fps ya. Jadi dari 24 frame per detik itu dikompres dan yang diambil adalah hanya gambar yang mempunyai pergerakan. Sedangkan gambar yang diam itu dikompres sehingga file yang dihasilkan semakin kecil. Adapun pada format Al-Intra, setiap detik yang dihasilkan oleh kamera itu benar-benar terekam semua. Misalkan 24 fps berarti setiap detik video itu benar-benar memuat 24 frame gambar sehingga file yang dihasilkan semakin besar karena memuat semua data yang ada ya Sob ya. Jadi contohnya mungkin kalian mengambil sebuah gambar ya, secara mudahnya aja kalian mungkin mengambil sebuah gambar, dua gambar dengan settingan yang berbeda. Nah, untuk gambar yang Al-Intra ini mungkin ukurannya dan jelas bukan mungkin ya, jelas ukuran untuk Al-Intra ini kalian akan mendapatkan file yang lebih besar ketimbang dari IPB. Mengapa demikian? Ya karena yang tadi bahwa Al-Intra itu memuat seluruh gambar, sedangkan IPB itu hanya beberapa saja karena sudah terkompres seperti itu Sob ya. Agar mempermudah kalian untuk memahami apa itu Al-Intra dan IPB, kalian bisa simak shoot yang berikut ini Sob. Ya, di sini ada dua shoot pengambilan video ya. Jadi di mana shoot yang satu itu menggunakan Al-Intra dan yang satunya lagi menggunakan IPB. Lalu kita cek tuh di bagian info file dan untuk file yang Al-Intra itu lebih besar ketimbang dari yang IPB. Mengapa demikian? Ya tentu saja karena Al-Intra memuat seluruh data dari video yang terekam. Sementara kalau IPB dia sudah terkompres dan analoginya adalah kalau Al-Intra itu kayak kita memfoto dan menggunakan resolusi dengan file yang RAW yaitu Al-Intra. Tapi kalau IPB itu kita menggunakan yang JPEG. Ya, jadi seperti itu analoginya ya dalam dunia foto ya. Tapi untuk Al-Intra dan IPB ini hanya ada di dunia video ya, videografi ya. Kesimpulannya adalah Al-Intra memuat seluruh data dari setiap file frame rate per second yang diambil. Kalau IPB dia sudah terkompres. Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya, "Bang, terus kita rekomen pakai yang apa ya, Bang, ya, untuk kita yang pemula dalam dunia videografi?" Gua saranin sih kalau gue pribadi juga ya, kadang untuk kebutuhan yang memang biasa ya, konten dan sebagainya, gue lebih rekomen menggunakan yang IPB dan itu mungkin berlaku juga untuk kalian ya. Jadi mengapa demikian? Ya karena kalau hanya sebatas untuk konten-konten ringan, untuk, hal-hal yang kecil itu kita udah cukup pakai IPB, nggak perlu pakai Alintra. Alintra ini biasanya digunakan untuk pembuatan film-film profesional atau yang biasa digunakan di pembuatan film-film Hollywood kayak gitu loh Sob ya. Jadi ketika kalian menggunakan IPB itu nggak terlalu banyak memakan memori, ya hematlah untuk kebutuhan yang lain juga ya Sob ya. Dan mungkin itu aja ya penjelasan dari gua tentang Al-Intra dan IPB. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena gua akan sering berbagi video-video konten informatif lainnya. Gua Hasan Basri, and see you in the next video.